Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dunia Dian Kebudayaan, salam budaya. Nah, kali ini kita akan membahas keris ya teman-teman ya. Terutama eksperimen saya membuat keris dengan pamor meteor atau iron meteorit ya. Ini banyak sekali teman-teman yang menunggu ya, karena pengen tahu itu gimana jadinya tuh Mas gitu. Saya kan di guru-guru keris sering share tentang iron meteorit yang barusan saya beli dari luar negeri dan lain sebagainya gitu. Nah, memang keris dengan pamor meteor ini selama ini menjadi apa ya, banyak juga yang membahas dan lain sebagainya, pusat klaim-klaiman juga gitu karena sejak keris nom-noman dibuat dengan pamor Prambanan atau pamor yang atau meteor yang jatuh di daerah Prambanan kemudian diambil nama Keraton Solo dijadikan Kanjeng Kiai Pamor itu, kemudian banyak orang seolah terobsesi bahwa coba kita buat keris dengan uh, pamor meteor seperti di masa lalu. Kemudian juga banyak orang yang klaim bahwa ini keris saya dibuat dari meteor dan lain sebagainya. Ada yang bilang enggak, itu kayaknya dari nikel murni dan lain sebagainya gitu. Nah, eh, yang paling gampang adalah kemudian kita eksperimen sendiri gitu membuat ini. Karena gini ya teman-teman. Jadi di dunia keris juga jadi polemik ya selama ini. Pamor meteor itu apa benar-benar meteornya ditempa? Jangan-jangan pas penempaan sama pembuatnya sama pandainya ditukar dengan eh, pamor atau ditukar dengan bahan nikel atau kemudian ditukar dengan kodokan yang lain gitu. Nah, ini kan kemudian menjadi gosip dan isu panas di kalangan perkerisan gitu. Nah, tentu saja kalau kemudian ketika orang mendapatkan keris yang diklaim sebagai itu keris dengan pamor meteor itu masih bertanya-tanya apakah benar ini pamor meteor beneran atau enggak gitu kan kemudian. Nah, cara kemudian pengen tahu kalau itu dari pamor meteor beneran, menurut saya salah satunya adalah membabar di mana kita membuktikan sendiri bahwa meteor kita itu ditempa gitu. Nah, selama ini tuh ada misal dokter Karta itu punya bersalin sendiri, punya empu sendiri, lalu juga dia beli pamor meteor Kampo gitu kan, kemudian dia ditempa sendiri lah. Kita dari dokter Karta ini bisa ngelihat nih bentuk-bentuk keris dengan pamor Kampo itu seperti ini gitu kan. Nah, dari situ kan kelihatan tuh. Nah, begitu tuh kira-kira pamor Kampo del Cielo ketika ditempa dan menjadi gitu. Karena di luar sana ada juga yang mengklaim bahwa katanya sih ini pakai pamor Kampo, tapi pamornya kemudian putih banget gitu kan. Nah, itu kan kemudian menjadi pertanyaan itu. Sepertinya sih bukan gitu. Kalau kita lihat keris-keris yang ditempa beneran dengan pamor Kampo dengan hasil itu beda gitu. Nah, ini bisa macam-macam, bisa karena nggak ditempa tadi itu ditukar dan lain sebagainya gitu. Ya karena pamor Kampo itu biasanya kalau udah jadi dia agak ke abu-abuan ya. Jadi gimana ya? Pokoknya kalau kita ngelihat barangnya itu beda gitu dengan misal pakai nikel murni atau lebaran-lebaran nikel dari knalpot, lebaran-lebaran nikel dan lain sebagainya gitu. Nah, saya sendiri kemudian pengen juga nih punya pamor punya keris dengan pamor meteor gitu. Selain melihat punya punya senior-senior, punya orang yang telah membuat gitu, pengen juga membuat sendiri. Nah, makanya kemudian kan saya punya banyak meteor tuh. Saya suka hunting di marketplace marketplace gitu kan. Seperti di eBay dan lain sebagainya gitu. Ya nyicil lah gitu. Karena ini lumayan mahal ya sekarang meteor. Mungkin karena diborong oleh orang-orang keris Indonesia. Dulu sih tahun 2017 nggak semahal ini gitu. Sekarang tuh udah, aduh, udah lumayan mahal. Nah, kemudian saya mensiasati kalau Kampo dan lain sebagainya yang biasa diborong orang-orang itu mahal, saya kemudian mencari alternatif meteor lain. Jadi ini tetap eksperimen saya ini tetap berguna ya. Kalau misal senior banyak yang pakai Kampo, ini saya pakai meteor yang lain. Biar biar nanti kelihatan juga nih bagi teman-teman bedanya nih apa nih Kampo dengan meteor yang lain ini atau meteor kan banyak ya, banyak banyak ragamnya ya. Ya ini kita coba bikin yang dari bahan yang beda biasa digunakan orang-orang keris lah gitu. Nah, kemudian saya cari-cari saya menemukan ini meteor Aletai ya. Kalau Aletai itu dia jatuhnya di Cina, di Altai itu prefekturnya di daerah Cina sana lah pokoknya. Intinya ini meteor dari Cina, makanya murah gitu. Murahnya itu karena gini, dua hal. Yang satu nggak murah-murah amat sebenarnya sih. Tapi relatif murah dibanding misal Kampo dan lain sebagainya dari Amerika sana. Ini murahnya karena apa? Biasanya di Cina sana meteor-meteor itu dipotong, lalu kemudian dibikin bandul, dibikin kalung, dibikin cincin dan lain sebagainya ya. Nah sisanya serpihan-serpihannya ini dijual gitu, dijual gram-graman. Nah ini kemudian yang saya beli gitu. Karena apa? Ngapain kita beli yang bentuknya bagus gitu? Karena toh akan ditempa juga gitu loh kan. Mending beli remah-remahnya gitu. Toh juga kalau misal kita beli bongkahan meteor,
itu juga akan dipotong ketika mau ditempa karena harus dicontong dan lain sebagainya. Pasti sama empunya dipotong-potong kalau beneran ditempa ya. Nah, kemudian dari LT ini saya mengumpulkan lah ya, mengumpulkan dapat sekitar hampir 200 gram ya dan 200 gram. Karena gini, ini nanti juga akan membuktikan klaim-klaim kurang tepat tentang iron meteorit yang sama ini beredar gitu. Lalu kemudian saya konsultasi dengan seorang empu yang menurut saya amanah. Nah, nanti juga akan divideokan juga. Jadi ini orangnya amanah. Emang empu baru ya, secara skill dia masih termasuk empu pendatang baru menurut saya, tapi udah bagus. Dan kemudian yang paling penting kalau soal meteor ini adalah amanah, Pak. Jadi dia harus ditempa. Percuma kita bawa meteor banyak, empunya nggak amanah, nggak ditempa kan ya. Kita akan jadi keris berpamor meteor ala-ala gitu. Nah, ini empunya empu Godo ya dari Jogja. Kemudian saya sempat ngelihat ada postingan terkait empu ini katanya ini menempa meteor Kampo hasilnya begini. Ternyata setelah saya konsultasi dengan empu itu adalah campuran ya. Jadi itu meteor Kampo tapi dicampur dengan nikel. Jadi tidak murni. Nah, makanya kemudian saya bilang sama beliau yang punya saya jangan dicampur sama nikel. Jadi harus meteor murni. Tapi masalahnya adalah kemudian butuh yang banyak gitu. Sementara punya saya hanya 200-an gram gitu. Nah, makanya kemudian saya mengatakan saya jadiin aja deh. Apapun jadinya, yang penting jangan dicampur. Karena saya pengen membuktikan juga klaim-klaim sama ini bahwa sekian udah bisa pamor ngebior, pamor meteor tuh jadi begini-begini gitu. Nah, walhasil kemudian dari 200 gram itu sama Empu Godo itu kemudian ditempa ya. Nah, beliau saya minta mendokumentasikan ya. Ini untuk bukti juga ke teman-teman bahwa ini ditempa. Nah, ini kemudian dokumentasinya ya teman-teman ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan babar sebuah meteor pesanan beliau bapak yang ada di Jakarta. Ini meteornya. Dan ini controngnya yang untuk melebur meteor nanti setelah saya bakar meteor, saya masukkan ke dalam, baru kita tutup, terus kita pijarkan. Nanti tunggu video selanjutnya. Tuh. Buat hilangin suaranya. Nah, itu sebagian dokumentasi aja teman-teman. Jadi kalau saya tampilan semua nanti nggak muat itu. Intinya ditempa pakai contong tadi, itu contongnya agak tebel ya dibanding misal teman-teman Bali kan juga pakai contong tapi contongnya agak tipis gitu. Nah, hasilnya adalah eh, seperti ini teman-teman. Nah, ini nih videonya teman-teman. Ya, ini apa adanya nih. Ini benar-benar yang tadi itu 200 gram, hampir 200 gram, lalu ditempa. Nah, kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan dia itu tidak homogen. Jadi misal di tempat dia yang berwarna ini juga berwarna putih pun itu ada semu-semu abu-abu gitu. Terus ada yang ngejreng juga, mungkin pas kandungan nikelnya tinggi gitu. Ini ada semu-semu abu-abu. Lalu kemudian ada juga yang
kalau kita nanting sendiri tuh kelihatan tuh, yang dia ketika diwarangi jadi hitam warnanya gitu. Masih sebenarnya masih bagian di pamor itu gitu. Nah, ini bedanya dengan Kampo ya. Kalau Kampo itu hasilnya agak abu-abu rata gitu. Kalau ini dia agak lebih terang sedikit menurut saya. Tapi masih kalah terang dengan yang murni nikel ya. Yang full nikel itu kan putih banget itu. Nah, lihat bentuknya ini kayak gini karena dicontong dan ini ya teman-teman ya. Karena kita bahannya cuma 200 gram ya. Harusnya idealnya itu 500 gram ke atas kalau mau yang kebab gitu ya. Nah, ini kemudian juga membantah selama ini banyak yang bilang bahwa 100 gram. Saya pernah lihat tuh ada orang bikin katanya pakai pamor meteor. Pendaringan kebak jadinya. Terus saya tanya habis berapa gram? Katanya cuma seratusan gram. Nah, dari sini kita tahu bahwa jangan-jangan orang ini nggak berbohong gitu. Tapi meteor 100 gramnya nggak ditempa atau dicampur dengan nikel gitu. Karena kalau 100 gram meteor murni, dia nggak akan jadi pendaringan kebak gitu. Mungkin jadinya lebih jarang dari ini pamornya gitu. Ini aja yang 200 gram dengan keris standar Jogja ini jala sangu tumpeng, jadinya seperti ini, nggak kebak gitu. Nah, ini juga dari sini teman-teman lihat ya teman-teman, ada gradasinya yang jadi hitamnya tapi beda dengan hitam besinya gitu loh ya. Jadi mungkin itu yang pas meteornya kandungan besinya yang tinggi ya, kandungan Fe-nya tinggi kan, ada yang kandungannya macam-macam itu ya meteor itu. Nah, jadinya ini seperti ini ya teman-teman nih. Nah, ini teman-teman bisa bandingkan misal dengan yang dari Kampo itu. Ya paling gampang dengan punyanya Dokter Karta itu. Nah, Dokter Karta sempat saya tanya dia kalau sekali nempa keris itu dengan Kampo itu di atas 300 gram gitu. Memang lebih banyak dari ini. Ini di bawahnya. Makanya jadinya memang nggak se ini ya. Nggak sepenuh atau nggak sekebak di situ gitu. Nah, yang jadi pelajaran kemudian dari video ini teman-teman bisa perhatikan sendiri gitu. Saya perhatikan pamer-pamer meteor itu kalau dibandingkan dengan nikel itu pasti beda. Walaupun secara teori dia mengandung nikel juga gitu. Cuman mungkin karena kandungan nikelnya lebih sedikit dan besi meteor itu tadi beda dengan besi yang besi industri atau besi yang dipakai buat keris, hitamnya juga beda. Jadi akhirnya jadi tercampur jadi kayak abu-abu gitu. Meskipun ada juga keris yang ditempa berbahan apa namanya nikel murni warnanya agak abu-abu mungkin biasanya itu dari proses keris tua atau cara mewaranginya atau gimana atau nyampurnya segala macam. Tapi yang meteor ini tetap beda. Tapi memang ya itu tadi agak susah dibedakan apalagi lewat foto dan video kecuali memang dilihat ditanting terus ngerti prosesnya, ngelihat prosesnya, memastikan prosesnya baru tuh agak agak beda. Nah, minimal yang punya saya ini teman-teman bisa tahu nih kalau pakai Alta itu jadinya seperti ini gitu. Lihat ya rona-ronanya, gradasi-gradasinya, tidak homogennya dan lain sebagainya ini tuh lihat tuh yang di atas tuh Eh, hitam hitam meteor dan hitam besinya atau itunya beda segala macam. Nah, dari sini teman-teman bisa. Nah, untuk ke depan saya pengen juga akhirnya akan menempa yang lebih banyak nih. Saya mau ngumpulin di atas 500 gram gitu. Nanti kita akan lihat bagaimana jika dengan Alte juga itu bagaimana kalau kita model bikin pendaringan kebak gitu yang banyak meteornya gitu. Nanti hasilnya seperti apa kita akan tempa juga nanti di eksperimen selanjutnya. Ya, sementara yang ini seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah jadi itu keris saya kemarin itu kemudian saya sandangi dengan sandangan yang bagus ya teman-teman saya muliakan ini saya pakai kayu timoho yang kendit. Nah, hati-hati sekarang banyak juga daun kalau ini asli timo ya, kendit nyawet karena saya dapat ini dari satu meranggi jadi satu bahan gitu lalu cecekan dedernya diperbaiki oleh Mas Heru ini yang bikin Pak Sogol ya. Nah, ini terus kita sandangi dengan perak. Saya selalu perak ya, minimal perak. Emas nggak kuat, jadi kuningan kurang. Jadi saya selalu sandangi dengan perak aja. Ini kerisnya nih teman-teman. Agak abu-abu ya teman-teman. Nah, karena keris ini adalah karya pertama Empu Godo yang full meteor, maka keris ini kemudian saya namakan jadi Kiai Kartiko Pratomo ya. Jadi Kartiko itu kan bintang ya. Ini kan watu lintang atau batu meteor itu kan batu bintang. Jadi Pratomo pertama. Jadi ini keris pertama. Nah, walaupun secara tata pamor karena kekurangan meteor tadi belum sempurna banget, tapi menurut saya keris ini istimewa karena yang pertama tadi itu saya muliakan kemudian dengan sandangan yang menurut saya salah satu yang terbaik yang saya punya gitu. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin bikin menempa keris dengan apa namanya meteor, terus penasaran jadinya seperti apa yang kemarin saya sempat share sebenarnya ya jadinya itu seperti ini nih teman-teman.
Ya semoga video ini nih bisa memberikan gambaran nih teman-teman bahwa kalau kita menempa meteor Altair itu hasilnya seperti ini, juga termasuk proses menempa di apa namanya di pandainya atau di besalennya itu seperti apa ya, seperti di Lapan Bogodo tadi pakai contong gitu. Dan tingkat kesulitannya tentu saja agak sedikit berbeda dengan membabar keris dengan pamor nikel. Makanya kalau di Bogodo ini maharnya 2 kali lipat keris reguler yang atau keris biasa yang beliau kerjakan gitu. Jadi kita membabar 1 keris tapi bayar 2 keris gitu. Karena tadi itu harus dicontoh segala macam yang uh, secara waktu dan secara teknik memang lebih beda dibanding dengan yang pamor lembaran nikel yang biasa beliau kerjakan gitu. Jadi gitu teman-teman ya, sharing kita kali ini tentang keris pamor meteor semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau suka dengan video-video dunia dian budayaan soal keris tuh cek terus di playlist kebudayaan karena video di channel saya kan campur-campur itu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Dian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.